Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih sekalian, bagaimana kabar tak semua di rumah hari ini? Ya, Masya Allah, semoga anak solih sekalian tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Masya Allah, anak solih, hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran tematik yang insya Allah kita bahas adalah tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, anak solih, sebelum belajar, biasanya yang kita lakukan terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Anak solih, setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan anak solih sekalian mampu mendata kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat daftar pengalaman berkaitan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat. Yang ketiga, menentukan dua bilangan caca yang hasilnya diketahui. Yang keempat, membuat pengurangan dua bilangan caca yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang menyatakan permasalahan di sekolah. Yang keenam, menyatakan secara lisan, ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah di sekolah dengan percaya diri. Dan yang terakhir, bersyukur atas karunia Tuhan karena mendapatkan tempat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan di tengah keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Anak soleh sekalian, guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah, anak soleh sekalian, kalian bisa berdiskusikan dengan orang tua. Nah, di sini ada kolom yang harus dilakukan pada saat orang berbicara. Mendengarkan pembicaraan dengan seksama. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pembicaraan. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Yang pertama, berbicara dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, berbicara dengan suara yang jelas. Yang ketiga, kita harus menatap lawan bicara. Jadi itulah hal-hal yang dapat dilakukan saat orang berbicara dan saat kita berbicara kepada orang lain. Sekarang ayo mencoba. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Di sini kita akan menuliskan daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Jadi yang pertama adalah melaksanakan kewajiban menolong siapa saja yang membutuhkan. Nah, hak kita adalah siswa berhak mendapat pertolongan. Yang kedua, berbicara dengan sopan kewajiban kita, sedangkan haknya adalah siswa berhak didengar saat berbicara. Nah, kewajiban ketiga, menyapa teman dengan lembut. Nah, hak kita adalah siswa berhak disapa dengan lembut. Yang keempat,
menaati aturan sekolah. Nah, kita belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir, berteman tanpa membedakan. Dan hak yang kita dapatkan adalah siswa berhak memiliki teman. Nah, itulah daftar contoh pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Nah, anak soleh sekalian, ayo mencoba perhatikan contoh berikut ini. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Nah, kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Nah, jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring, berapa jumlah anak keseluruhan. Nah, kita akan jawab. Jadi anak yang mengikuti dengan suara lembut adalah 580. Nah, kita akan menentukan banyak siswa yang mengikuti upacara dan banyak siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Kita akan membuat 5 kemungkinan seperti pada pelajaran yang lalu. Jadi, siswa yang mengikuti dengan suara lembut, kemudian siswa kita membuat seperti begini bagannya, mengikuti dengan suara nyaring dan mengikuti dengan suara lembut. Jadi, siswa yang mengikuti suara lembut adalah 580 orang. Nah, kita misalkan lagi, siswa yang mengikuti upacara itu ada 700 orang. Sehingga siswa yang mengikuti dengan suara nyaring yaitu jumlah siswa yang mengikuti upacara dikurangi dengan siswa yang mengikuti upacara dengan suara lembut. Jadi 700 dikurang 580, maka hasilnya adalah 120. Begitupun untuk kemungkinan nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Kita akan membuat pengurangan dengan hasil yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita bisa menentukan hasilnya yaitu 125. Nah, anak soleh sekalian, kita bisa mengambil contoh 381 untuk peserta upacara dan 256 itu suara nyaring. Nah, anak soleh sekalian, tentu kalian pernah berbicara kepada siapa kalian bicara, bagaimana cara kalian bicara, dan bagaimana tanggapan teman bicara tak. Nah, kita akan membaca dengan nyaring. Nah, bacalah teks kali ini di halaman 88. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Nah, kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Nah, saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jadi maksudnya adalah kita harus menatap orang yang berbicara dengan tujuan menghargainya. Yang kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Dengan mendengarkan sampai bicaranya selesai, itu menunjukkan cara untuk menghargai. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut.
Jadi anak solih sekalian, berbicara dengan suara lembut akan membuat orang yang diajak bicara menjadi segan dan menghargai. Yang keempat, sebaiknya kamu berbicara dengan hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Jadi, maksudnya adalah sebaiknya kita berbicara tentang hal yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang kelima, berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Jadi, maksudnya adalah berbicara dengan bahasa yang baik dan lembut. Nah, sekarang anak solih sekalian, ayo bercerita, lakukanlah hal-hal berikut. Amati kebiasaan berbicara di sekolahmu. Apakah pembicaraan yang didengar sudah melakukannya dengan benar? Sampaikan pendapatmu dan saran-saran yang harus dilakukan. Jadi anak solih sekalian, kalian bisa mengerjakan dengan bercerita atau mengirimkan voice note di halaman 90 dengan menyampaikan saran-saran yang dapat dilakukan tentang pembicaraan dan pendengar prosesnya di sekolah. Sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat anak solih pahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz berharap anak solih sekalian tetap rajin belajar di rumah, tetap rajin murojaahnya, dan selalu membantu orang tua di rumah. Ustaz akhiri pembelajaran kita. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.